ranting NU belah dua, baik jajaran Syuriah maupun Tanfidiyah. Semenjak Bara Yusuf sebagai Rois Syuriah, Al-Ustaz Arianto selaku Ketua Tanfidiyah beserta jajarannya, saya tetap daulah tidak menyebut nama para beliau satu persatu. Swahibul makan wa makanan, Al-Ustaz Romli beserta para keluarga, sesetajana Betenggula Berjaki, hadirin seteja para pengurus rahimahumullah. Amun syukur daga hadirat Allah Subhanahu wa taala, ngaturake sholawat dan salam dan Gusti Allah dan panjenengan sedaya Nabi Mustafa wa Rasulul Mujtaba Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke mater, kalau saja saya hadir, seteja para pengurus NU khusus Segelang 2. Ya takdir sama Allah Subhanahu wa taala bersama barisan para muassis Jamiyah Nahdlatul Ulama, bersama baginda Rasulullah berdasarkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para bu sahabat mulia, beberapa waktu yang lalu kami dari pengurus MBJ Gadito turba di beberapa ranting pengurus ranting di wilayah Kecamatan Sumberbaru, khususnya ranting-ranting yang belum menggeliat, belum menjalankan program-programnya. Kemarin di Rawa Tengah, ranting Rawa Tengah Nika para datang setuju ini merupakan ranting terbaik sewilayah Kecamatan Sumberbaru. Dari Majuna, seluruh masjid Gadito di wilayah Rawa Tengah Timin pasti dijadwal sebagai tempat Lailatul Ijtimah. Bahkan di ranting Rawa Tengah Gadito mengadakan forum Bahsul Masail yang dihadiri oleh para asatidz, para ahli kitab yang setiap bulan Gadito bergilir. Luar biasa. Tetapi wallahu a'lam, pada periode kemarin Gadito ranting Rawa Tengah dikalahkan oleh ranting-ranting yang ada di pedalaman, termasuk Epekala berganti dalam 2. Alhamdulillah. Tiba-tiba sedikit iblis mengalah. Nah, alhamdulillah kemarin kita mengadakan semacam pemahaman yang baik kepada para pengurus, dan sejak kemarin kita coba mengadakan pengejaran terhadap pengurus, semakin sudah bekerja keras di Rawa Tengah, alhamdulillah. Bahkan di beberapa lembaganya yang sekarang punya program-program baik, baik tingkat tamu maupun LTM-nya maupun lazis, ubzisnya, dan itu berjalan dengan pasti. Beberapa waktu yang lalu di Jatiroto Gadito ada pemekaran ranting. Ada 3 dusun yang saling berjauhan, dan sementara ini kajian kami di WC program ranting nikah cuma aleker badan gerungan sampai kerajaan Gerdeja, tapi tidak menyentuh kerajaan Laok Lonalong sampai ke wilayah Jatiko. Oleh karenanya kesepakatan kami kemarin di MBC di Jatiroto akan dimekarkan menjadi 3 ranting. Ranting Kerajaan, ranting Darungan, dan ranting Jatiko. Walaupun namanya nanti tetap ranting Jatiroto 1, 2, dan 3. Para hadirin sekalian, memang berjuang di NU Nika perlu ketelatenan, perlu kesabaran dan jiwa juang sekuat. Eki karena secara materi memang sungguh bejer. Di panjenengan saya berpikir nomor Syuriah pola 2 juta soal menengorkan itu, dan saya kira semuanya seperti itu. Tapi sebetulnya itulah yang
menjadi nilai perjuangan yang bagus, yang hakiki, yang sebenarnya. Tidak semua orang ambil kesempatan, ambil peluang untuk mengerjakan tugas yang sangat suci. Karenanya di khutbah, kalau Paikul khutbah tentang bulan apa, hadis yang cukup masyhur, innal mutamassika lidinihi fi akhiriz zaman kalqabid 'alal jamrah. Orang yang berpegang teguh terhadap agamanya dan kemudian bisa memperbaiki keadaan umat supaya tetap berpegang teguh terhadap faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dikatakan Rasulullah kalqabid 'alal jamrah, akan dia nekuk bara api dan dengan nekuk martir. Jadi memang seperti itu, agama itu seperti martir. Mon eta ku panas, mon eta orot mate. Karena panas para tretan saja, tanpa menjadi pengurus NU itu tidak semulus yang kita bayangkan. Karena tugas NU ini kan tugasnya sepenting kalau yang menjadi menapa inti daripada pengurus NU di semua jenjang utamanya di pengurus ranting. Jadi kita tulis parlementer. Kenapa setelah pertama adalah at-ta'rif. Pengurus NU ini perlu mengenalkan NU itu kepada masyarakat. Karena masyarakat itu cukup banyak setahun ini setak kenal NU. Kalau lagi ding pada NU, kenapa NU, napa SN NU, napa saya berjuang di NU, mereka banyak tak kenal. Tidak banyak orang yang kemudian mengenal siapa Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji tak banyak nih orang para tretan masyarakat kita yang kenal siapa Kiai Hasyim Asy'ari, siapa Kiai As'ad Syamsul Arifin dan perannya seperti apa, Pasera Kiai Khalil Banggara, Pasera Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Syamsuri. Dan kenapa kemudian para kiai, hampir seluruh para pengasuh pondok pesantren menjadi pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama. Masyarakat perlu difahamkan masalah itu, karena memang objeknya ranting itu sasarannya memang seluruh masyarakat di wilayah masing-masing. Artinya mau sekali itu Rayus sebagai rais, Tak Ali sebagai ketua, kali itu menjadi motor menggerakkan organisasi ranting di Gelang 2 ini. Bagaimana masyarakat itu kenal NU. Dengan apa caranya? Banyak cara. Makanya di antara tenggelam pertama forum-forum kita yang sebetulnya milik kita sendiri, jamaah muslimin, kan itu harus kemudian ada pengisian dari pengurus ranting Jamiah Nahdlatul Ulama untuk menjelaskan kepada jamaahnya NU seperti ini, perjuangannya seperti ini. Tahun yang mulai dulu kita mulai. Diulang. Saya program. Data semua jamaah musliminan, yasinan, tahlilan, sholawatan dan seterusnya. Lalu ada pengisian setiap bulan sekali di jamaah itu. Kata Husen orang mengkorok sebulan. Bisa kita ambil. Sekadar kemudian menjelaskan apa itu Nahdlatul Ulama. Orang yang nggak kenal beda sudah nanti. Oh ternyata NU ya. Seperti ini yang diperjuangkan. Ternyata NU harus dibela. Nah,
rekan saya itu. Para Bu sebenarnya mulia, kita juga punya muslimat Nahdlatul Ulama yang sebetulnya bisa kita jadikan wasilah untuk mengembangkan program-program Jamiyah Nahdlatul Ulama. Maka sebetulnya Kartanu ini kalau di beberapa wilayah Kadinto momen sepaling gempang mobilnya bagaimana masyarakat Kadinto berkartanu di antara dua, musliminan muslimatan. Jangkolang sekader studi banding gelang 2 nikah, gelang tiga dan itu semakin lebih separuh dari hasil kartanu di seluruh ranting sewilayah kecamatan Subang. Gelang 3, jadi gelang 2, gelang 3 kartanu. Perolehan kartanunya dan itu separuh dari perolehan seluruh ranting yang 13. Mana? Saya masuk mana? Oke. Entar tinggal siap. Karena apa? Karena sasarannya Kadinto muslimatan semua apa grup ya kan sekarang itu cuma. Yang kedua musliminannya. Nah, ini kan melangkah ke seperti kecil perjemaah itu langsung diadakan kartan masing-masing. Jadi gratis kan. Kemudian ada lembaga diniyah utamanya. Karena Kartanu Kadinto minimal umur sudah bisa 12 tahun sudah bisa Kartanu. Senapa diniyah katus. Jago minyak itu. Ada pada sekolah diniyah. Cuma di saya umur 12 tahun ke atas saya bisa. Itu kan menambah pundi-pundi Kartanu. Orang itu dari pegang itu. Nah, cuma teknisnya memang harus dilakukan secara bersama-sama. Jadi memang ada tim koordinator yang dibentuk. Contoh misalnya Kartanu Musyawarah Khusus Masyarakat. Itu memang koordinatornya yang kemudian menjadi motor, tapi pengurus yang lain membantu. Rombongan. Mobility dia tak semangat kan. Nah ini teknis-teknis yang mungkin bisa dapat dikembangkan nanti ke depan. Ranting gelang 2 Kadinto terus menguatkan sayap-sayapnya di masyarakat. Nah kemudian Upsis Kadinto merupakan juga orang pengurus. Kalau Upsisnya Kadinto bisa maju, maka pengurus bisa lebih mudah untuk melaksanakan program-program NU-nya ini. Tapi alhamdulillah nih Kak, omplongan mulai serapa omplong tak omplong? Serapa? 12. Nah ini kan dikembangkan ya kita di situ ada muslimatan, ada saya kira donatur yang bisa kita kerjasama. Paling aja pengurus melolong. Ketika internal kata sudah berjalan, maka eksternal sudah harus mulai jalan. Maka ini kan di kecamatan Sumber Baru yang kuat. Maka ini kan di Josorati dan Gelang 3. Di Gelang 3 ini kan 1 bulannya bisa di atas 5 juta sampai. Karena kompak. Pengurus ini kan beli taruh litok sini gitu. Tapi taruh ini kan ujung-ujung sini. Jadi saya rojung sekali. Jika teknisnya kelola tak depan tergantung di kantin apa sesuai di ranting itu sendiri. Para Bu sebenarnya ketika kemudian program-program ini bisa berjalan dengan baik, musliminat kalau dikuasai, muslimatan dikuasai, nikah itu memiliki kekuatan bagus di bawah. Jadi mohon kepada Rayus dan Ustaz Ari, muslimin dan itu ke depan harus segera digarap, mulai diberi dihukum asal corona ini. Cuma corona kan makin mulai landai, bahkan di Jember sudah mulai level 1, sehingga kegiatan pengajian sudah mulai dibuka dengan baik walaupun tidak secara
kasus di Indonesia makin sudah di bawah 4.000. Asal Pak Pola itu sampai sekarang itu makin tak ada Pak itu 3.700 sekian per hari ini. Dan boleh aktif mengikuti. Moga terus ada nih. Malaysia di anu nih di ngamuk tempat ngamuk. Nah, kemudian yang kedua, program NU ini ke Ari-Aya itu melindungi warganya khususnya dari paham-paham cetak saya. Ya, alhamdulillah menggelar dua ini kan konsol, insyaallah. Andai kata dekian beda dibilang pengurus harus cepat bersikap. Mak beda tata cara ibadah berhelap di benian misalnya apa itu ada gereja, ada ketemor malah beda, ya kan? Atau mata solawat tak pada bahasa lain yang kemudian bertentangan misalnya kon, maka di situ pengurus NU harus cepat bertindak supaya tidak menular kepada masyarakat yang sudah punya paham yang benar. Karena jangkauan semakin itu memang secara offline, secara nyata, memang pemahaman ini tidak diganggu. Tapi online di medsos, ketika makin mulai diganggu. Makanya viral pernyataan Dr. Firanda, tokoh Wahabi di Mesir. Yang tahun ini depan nonton kagurkan mengkritisi masalah tahlilan. Apa tahlilan? Tahlilan itu orang yang dapat musibah, bagaimana keluarganya meninggal dunia, lalu mendapat musibah 2 kali. Ya. Karena untuk kemudian bagaimana orang tahlilan mendapat apa? Katakan hidangan dan seterusnya, itu harus hutang kemana-mana. Dan ini kan dihembus-hembuskan dan melemahkan terhadap orang-orang kita yang keimanannya atau faham ahlu sunnah wal jamaah ini kata orang saya. Nah ini kak di organ kita harus juga pandai-pandai mengimbangi. Jadi membeli masuk ke grup tuli dinetralisir. Kalau nanti ada kesulitan bisa dikirim di grup MBC, mungkin nanti ada yang bisa bantu untuk bisa menjelaskan. Nah yang terakhir adalah program yang pokok itu adalah al-harakatul ijtimaiyah, yaitu gerakan-gerakan sosial. Gerakan sosial tadi itu maksudnya kalau kemudian UPSIS-nya ini sukses di depan dan diskonek terus berkembang sampai mempunyai anggota yang banyak, donatur yang banyak, maka di situ kemudian pengurus NU akan mempunyai objek-objek yang jelas, orang-orang miskin, orang fakir miskin, janda-janda tua, manusia sudah tak usah. Janda udah taruh diri kalau ini. Janda-janda tua, tak mungkin kemudian punya usaha. Ya. Ada musibah-musibah, kita NU tolong. Beda kepatian, rombongan, takziah, dan ini kan bagus sekali karena kepatian itu bagian dari hal yang sangat krusial di masyarakat. Mohon diperhatikan, itu luar biasa. Kita julkan itu, kita jul. Kamu sah? Oke, daerah sampah. Mungkin. Kali Raja. Wilayah Gadinto bisa mengalah pengaruh kiai setempat. Apa situ memang pintar mengelola sosial. Bon berde warga nasake kita juga itu langsung datang dengan mobil. Iya kan? Puskesmas. Di kosong-kosong itu gratis. Bon berde kapaten kita juga itu benih entar ke masjid. Karena bayi itu pun banyak GN pun nyaman. Entar ke depor bu, saking sesuatu ngomong mereka lahan bu, napaan saya butuh sampian bu, beras, minyak, mau sampai 1 kilo, bisa terus. Ke pasar ya, nyambi mobil, depak karoman, SM Gold TV di mana? SM Gold TV. Kemudian jenazah siap sholatnya ini kan kiai selain
tapi senampani jenazah di kubur ini kata walaupun ini tak ikhlas sebenarnya kan nembus ke masyarakat. Berarti kita hajung ini betul-betul ambil yang mabus ini bahasa pencitraan sebenarnya pencitraan. Tapi bisa pekalah nih, bisa pekalah. Sehingga telepon di wilayah Gadinto orang NU salah banyak masuk Syiah. Nah, cara-cara seperti ini sebetulnya perlu kita ambil walaupun tidak se-ani kan. Kepedulian kita terhadap masyarakat harus sudah mulai dimunculkan. Kok bisa? Bisa kan? Minabi oblong kan itu bisa manggaman nih kan? Janggola, mempas muslimat tadi oblong kapi. Nanti grup muslimat kalau sampai saya kena orang yang saya tahu grup. Saya buat bon, saya buat 500 benar. Serba gampang. Padahal sekian muslimat. Maka sebetulnya semudah itu, cuma prakteknya memang sulit. Karena itu membutuhkan teknis yang sungguh-sungguh dan dikerjakan secara bersama-sama. Jadi tak rompi tak nih ocol mana sih? Butuh dampingi terus. Tak rompi dalam tak butuh dari mana? Kira sini. Omplong tak butuh Ustaz Romli, tak butuh nikat tok. Eki. Kalau bercet nganggur kan, bagus, dari susu tak pernah. Atau dari kardus nih nggak bisa tak pernah. Kalau itu berjalan dengan baik, terus nih kak, kalau sampai berkembang. Dan jangan lupa koin per hari ini untuk pelaksanaan muktamar di BBU Jakarta kita sudah mencapai 50 miliar dalam masa sekitar 8 bulan. Belum bulan oleh sekitar tapi se Indonesia kan itu. Jadi muktamar kali itu memang panitia berkomitmen tidak meminta bantuan kepada pemerintah. Ada kekuatan yang luar biasa. IT karena NU ini kan biasa dipelesetkan kepada narik urunan kan sekali. Narik urunan. Tetapi memang kekuatannya di sana. Makanya mau pertemuan segitu, pertemuan hari ini. Pas nasen orang sukses nih termasuk. Mau nasen orang sukses. Karena di situ kebersamaannya, kekompakannya dan seterusnya. Pelaksanaan konferensi PCNU di Jember, kita urunan begini. Nah, tetapi pada akhirnya ketika urunan ini terus berlangsung istiqomah, itu menjadi kekuatan ekonomi yang sangat luar biasa. Nah ini yang kemudian NU bukan cuma meminta tetapi juga memberi sake. Tak kata 100%, 20%-an itu toh kan saya. Disitulah kemudian sentuhan kepada masyarakat sangat diharapkan. Para hadirin sekalian, paling terakhir tentulah matur dengan setuju khusus pengurus ranting Gelang 2 bahwa sebenarnya Gelang 2 kan itu alhamdulillah tentulah terus mengikuti perkembangannya, bergerak sangat positif dan teruslah bergerak terus. Tapi beberapa kemudian NU itu dikenal oleh semua lapisan masyarakat. Bermasyarakat kan itu pada akhirnya abang sepuluh kayak ini. Karena NU pengurus saya dengan tadi nggak sambung, maka pengurus terus ke pusat. Asampung juga ke Hasyim Asy'ari, asampung juga ke Wahab Asbullah dan seterusnya. Seluruh pengurus ini kan asampung saja jadi. Yang penting programnya dijalankan. Dan boleh yakin dengan pelan dan pasti lebih informasi terbaru Kartanu di Gelang 2 yang terbaik.